Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok satu akan mempresentasikan mengenai pengaruh golongan darah terhadap perilaku dan karakter. Apakah benar mempengaruhi atau tidak? Sebelum itu, kami akan memperkenalkan daftar anggota kami. Saya, moderator, selaku moderator, Batar Abdurrahman, dengan tiga NIM belakang 125. Saya Anissa Sajidah Nursama dengan NIM belakang 1. Saya Muhammad Subrakmal dengan tiga NIM belakang 138. Dan saya Rina Maulida Mufid dengan nomor NIM belakang 140. Dan saya Arika Insan Setiani dengan nomor NIM belakang 144. Saya Dinda Sekarayu dengan nomor NIM belakang 145. Saya Fadia Zahra dengan NIM belakang 152. Saya Galuh Chandra Dewi dengan NIM belakang 153. Saya Taufik Fianisa dengan NIM belakang 154. Pokok pembahasan pada kali ini mengenai definisi golongan darah, sejarah golongan darah, pembagian golongan darah, penyakit yang beresiko menyerang berdasarkan golongan darah, hubungan perilaku dan karakter dengan golongan darah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pada pokok pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama adalah golongan darah. Golongan darah merupakan sistem pengelompokan darah yang didasarkan pada jenis antigen yang dimilikinya. Antigen tersebut dapat berupa karbohidrat dan protein. Sistem golongan darah yang paling umum dikenal adalah sistem ABO dan sistem Rhesus. Pemeriksaan golongan darah mempunyai berbagai manfaat dan mempersingkat waktu dalam identifikasi. Golongan darah penting untuk diketahui dalam hal kepentingan transfusi, donor yang tepat, serta identifikasi pada kasus kedokteran forensik seperti identifikasi pada beberapa kasus kriminal. Kemudian untuk sejarah golongan darah. Sejarah golongan darah memiliki asal-usul yang cukup menarik. Pada awalnya, konsep tentang golongan darah diperkenalkan oleh ilmuwan Austria, Karl Lenzner, pada tahun 1901. Lenzner berhasil mengidentifikasi dua antigen utama pada permukaan sel darah merah manusia, yang kemudian dia sebut sebagai antigen A dan antigen B. Penemuan ini menjadi landasan bagi pengembangan sistem golongan darah yang lebih kompleks. Kemudian, pada tahun 1940-an, ilmuwan Jepan, Dr. Takeji Furukawa, menemukan golongan darah AB yang menyatakan adanya kedua antigen A dan B pada permukaan sel darah merah, memberikan kelengkapan dalam sistem klasifikasi golongan darah. Selanjutnya, pada tahun 1950-an, sistem ilmuwan Amerika, Dr. Philip Levine dan Dr. Rufus Stetson menemukan faktor RH yang merupakan antigen tambahan pada permukaan sel darah merah. Penemuan ini membawa ke pemahaman yang lebih baik tentang kompatibilitas darah dalam transfusi dan peran faktor RH dalam kehamilan. Selanjutnya merupakan pembagian golongan darah. Golongan darah dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama ada sistem ABO dan yang kedua ada sistem resus golongan darah atau RH. Next. Yang pertama adalah sistem ABO. Terdapat dua antigen penting yang digunakan dalam label A dan B. Antigen merupakan tanda pengenal bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengetahui adanya zat asing yang ada di tubuh kita. Setiap sel darah bisa memiliki salah satu atau keduanya dalam antigen tersebut. Jika seseorang memiliki antigen A, maka golongan darahnya adalah A. Jika seseorang memiliki antigen B, maka golongan darahnya adalah B. Jika seseorang memiliki kedua antigen, maka golongan darahnya adalah AB. Dan jika seseorang tidak memiliki kedua antigen tersebut, maka golongan darahnya adalah O. Selanjutnya yang kedua adalah sistem RH atau sistem Rhesus. Faktor RH merupakan sejenis protein yang ditemukan di sel darah merah. Faktor RH adalah sejenis protein yang dapat secara umum sel darah merah mempunyai 5 antigen Rhesus utama, dan dari kelimanya yang paling penting adalah Rhesus D. Jika sel darah merah mengandung antigen D, maka disebut dengan RH positif. Sedangkan apabila tidak ditemukan antigen D dalam darah, maka dianggap sebagai tipe RH negatif. Sistem penggolongan darah ini menghasilkan 8 jenis golongan darah, tergantung dari jenis faktor RH yang ditemukan. Setiap jenis golongan darah memiliki simbol positif dan negatif yang merujuk pada tipe resusnya, yaitu A positif, B positif, AB positif, O positif, A negatif, B negatif, AB negatif, dan O negatif. Baik, untuk selanjutnya adalah penyakit yang berisiko menyerang berdasarkan golongan darah. Yang pertama adalah lebih tinggi untuk terkena perut karena golongan darah ini sering mengalami infeksi bakteri H. pylori. Bakteri ini merupakan bakteri penyebab dari kanker perut. Satu, orang dengan juga rentan untuk terkena kanker pankreas dan juga diabetes tipe 2.
Golongan darah A juga rentan untuk mengalami stres karena golongan A ini cenderung memiliki lebih banyak hormon kortisol yang dihasilkan ketika mereka dalam mengalami stres. Yang kedua ada resiko penyakit dari golongan darah B. Golongan darah B ini memiliki resiko yang tinggi untuk terkena kanker pankreas dan juga diabetes tipe 2 daripada golongan darah lainnya. Selain itu, mereka juga memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena penggumpalan darah di pembuluh darah vena bagian dalam, misalnya pada bagian kaki. Yang ketiga ada resiko penyakit golongan darah AB. Golongan darah AB ini memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami gangguan kognitif dan juga penyakit stroke. Yang keempat ada resiko penyakit dari golongan darah O. Golongan darah O ini secara epidemiologi lebih beresiko mengalami tukak lambung. Selain itu, pada wanita dengan golongan darah O juga diyakini memiliki jumlah sel telur sehat yang lebih rendah jika dibandingkan dengan golongan darah lainnya. Meskipun seperti itu, pada dasarnya setiap orang beresiko untuk mengalami penyakit tertentu apapun golongan darahnya. Selain dari golongan darah, pola hidup yang kurang sehat juga dapat meningkatkan resiko timbulnya berbagai penyakit. Dan yang perlu dilakukan adalah untuk menjalani pola hidup sehat dan juga rutin melakukan pemeriksaan kondisi tubuh untuk dapat mendeteksi penyakit sedini. Baik, yang selanjutnya adalah hubungan karakter, sifat, dan golongan darah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Soko Sucimin, beserta dengan 3 rekannya yang berjudul ABO, Blood Type and Personality Traits in Healthy Japanese Subjects, yang dipublikasikan dalam jurnal PLOS ONE mengungkapkan bahwa ada kaitan antara golongan darah dengan beragam penyakit, termasuk kanker, jantung, dan penyakit lain yang berhubungan dengan respon terhadap stres imun. Selain itu, ada pula pengamatan terkait kecemasan dan depresi yang berhubungan dengan kelainan kesehatan tersebut. Hal tersebut memungkinkan adanya keterkaitan kepribadian berdasarkan golongan darah, meski tidak ada konsensus ilmiahnya. Selanjutnya adalah analisis bivariat. Seorang peneliti dari Jepang bernama Nomi pada tahun 2007 telah melakukan analisis bivariat dan mengelompokkan karakter berdasarkan golongan darah sama seperti yang tertera pada layar. Dia juga mengemukakan bahwa mengetahui karakter seseorang lewat golongan darah merupakan sebuah tradisi yang sudah umum. Jadi ini hanya sebuah tradisi. Dan karakter berdasarkan golongan darah ini tidak mutlak dimiliki oleh orang bergolongan darah tertentu, tetapi ada kecenderungan yang menjadi pembawaannya. Hal tersebut didukung oleh pendapat beberapa ahli yang mengatakan bahwa kepribadian itu tumbuh bukan berdasarkan golongan darah, tetapi pembentukan sejak lahir sampai dewasa, serta pengaruh dari lingkungannya. Selanjutnya adalah jawaban dari apakah golongan darah itu dapat mempengaruhi atau tidak. Dari berbagai sumber penelitian serta penelitian ilmiah yang dipaparkan oleh rekan-rekan saya, golongan darah tidak terbukti dalam mempengaruhi perilaku dan karakter seorang individu. Hanya saja, golongan darah pada aspek kesehatan itu dapat menentukan resiko kerentanan serta kerentanan terhadap suatu penyakit, baik secara fisik maupun psikologis. Lalu, kenapa banyak yang mempercayai golongan darah itu dapat mempengaruhi perilaku dan karakter? Jawabannya sederhana, yaitu disebut dengan istilah pseudoscience. Pembahasan lengkap mengenai pseudoscience ini dijelaskan dalam buku berjudul Panduan Riset Eksperimental dalam Psikologi yang edisi revisi, di mana disusun oleh Rio Putri Yusani pada tahun 2019. Pseudoscience itu adalah suatu klaim atau kepercayaan atau praktik yang disajikan seolah ilmiah tanpa didukung oleh pilar utama sains, terutama pada elemen dapat klasifikasi. Yang singkatnya adalah pseudoscience adalah klaim di mana praktik itu disajikan seolah ilmiah dan sangat empiris, tapi ternyata itu tidak bisa terbukti secara benar. Kemudian, mengenai kepribadian atau karakter seseorang itu sebenarnya adalah hal yang sangat kompleks. Hal ini karena perilaku dan karakter terbentuk atas dasar antara natur dan nutur. Natur yaitu bersifat yang alamiah, yaitu seperti potensi genetik yang diturunkan oleh orang tua, sementara nutur adalah bersifat eksternal, seperti faktor lingkungannya, pola pengasuhan, dan pengalaman hidup, dan sebagainya. Lalu kenapa rasanya deskripsi golongan darah dapat secara akurat menebak perilaku dan karakter kita? Hal tersebut dijawab dengan Barnum Effect. Barnum Effect adalah penyebab kenapa kita merasa seperti itu. Fenomena psikologis ini terjadi ketika seorang percaya pada suatu deskripsi kepribadian yang sebetulnya bersifat umum. Efek ini membuat seorang merasa spesial dan meyakini bahwa apa yang ia baca dirancang khusus untuk dirinya. Padahal faktanya deskripsi tersebut bersifat general dan berlaku juga pada orang lain. Berikut ini adalah daftar referensi yang
kelompok kami pakai untuk menyusun beberapa poin dalam presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.